Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lulu Atul Azizah dari kelas 10 OTKP kelompok B. Saya di sini akan menjelaskan ulang masa praaksara. Penjelasannya sebagai berikut. Pengertian masa praaksara. Apa sih yang dimaksud dengan masa praaksara itu? Masa di mana sebelum ditemukan tulisan. Masa praaksara dibagi menjadi dua, yaitu pembagian berdasarkan geologi atau ilmu bumi. Yang pertama yaitu ada 1. Azoikum. Azoikum terjadi kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya, masa ini adalah keadaan bumi masih belum stabil, panas, dan otomatis belum ada tanda kehidupan. Selanjutnya setelah Azoikum ada yang namanya Paleozoikum. Paleozoikum terjadi kira-kira kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Di Paleozoikum mulai ada tanda-tanda kehidupan berupa mikroorganisme, berupa hewan-hewan kecil tanpa tulang belakang, jenis ikan dan ganggang. Yang ketiga yaitu Mesozoikum, terjadi kira-kira kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Muncul binatang-binatang besar seperti dinosaurus, burung besar, dan jenis reptil-reptil lainnya. Zaman Mesozoikum disebut juga zaman reptil. Yang keempat yaitu ada masa Neozoikum, terjadi sekitar kurang lebih 60 juta ratus tahun yang lalu. Neozoikum terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Di zaman tersier sudah muncul hidup binatang menyusui. Di masa zaman kuarter terbagi menjadi dua masa, yaitu masa Pleistosen atau Diluvium. Di masa ini dibagi menjadi tiga, yaitu Pleistosen atas, Pleistosen tengah, dan Pleistosen bawah. Di Pleistosen atas itu sudah muncul manusia praaksara, yaitu Homo wajakensis dan Homo soloensis. Kemudian Pleistosen tengah yang ditemukan oleh Eugene Debus, yaitu Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berbadan tegak. Yang ketiga yaitu ada Pleistosen bawah. Ini adalah yang paling tua di antara tiga itu, yaitu ada Meganthropus paleojavanensis, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus robustus. Nah, kalau manusia seperti kita di zaman Nah, kalau manusia seperti kita muncul di zaman kuarter juga, tapi di zaman Holozen atau Aluvium. Mulai hidup jenis Homo sapiens atau manusia yang cerdas. Selanjutnya, B. Pembagian masa praaksara berdasarkan arkeologi. Apa sih arkeologi itu? Arkeologi yaitu ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kerajinan sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Paleomesranene mega di Peru artinya 1. Paleo adalah Paleotikum, 2. Mesolitikum, 3. Neolitikum, 4. Megalitikum. Yang keempat itu semua adalah zaman batu, dan yang kelima adalah perundagian adalah zaman logam. 1. Paleolitikum atau batu tua adalah hasil kebudayaannya, yaitu yang pertama alat-alat dari batu yang masih kasar, contohnya kapak genggam, kapak perimbas, dan kapak penetak. Kebudayaan ini disebut kebudayaan Pacitan. Kemudian ada alat tulang dan alat serpih. Kebudayaan ini disebut kebudayaan Ngandong. Cara mereka hidup yaitu normal atau berpindah-pindah. Kemudian hidup secara food gathering atau berburu dan meramu. Manusia pendukungnya yaitu Meganthropus paleojavanicus dan Pithecanthropus erectus, dan ada Homo wajakensis. Kemudian ada zaman Mesolitikum atau
yaitu Madya, sering juga disebut batu tengah. Hasil kebudayaannya yaitu batu kasar, Pablo Flex. Kedua ini disebut kebudayaan Bachson Hobbins. Kemudian kejokan Modding Air atau sampah kerang. Kemudian Abris Trek, goa tempat tinggal. Cara hidupnya yaitu semi nomaden. Kemudian food gathering, tingkat lanjut. Manusia pendukungnya adalah bangsa Melanosoide. Ada orang-orang Papua, Aka, Aboriginal. Kemudian lanjut ke zaman ketiga, yaitu zaman Neolitikum atau batu muda. Hasil kebudayaannya yaitu berupa alat-alat dari batu yang sudah halus, yaitu kapak persegi, kapak lonjong, kapak bahu, gerabah. Fungsi-fungsi alat tersebut adalah untuk bercocok tanam atau untuk menggali-gali tanah. Cara hidupnya adalah sedentary atau menetap. Kemudian food producing atau bercocok tanam. Manusia pendukungnya adalah Proto Melayu atau Melayu tua. Ada Batak, Dayak, Nias, Toraja, dan Sasak. Selanjutnya yang keempat yaitu ada zaman Megalitikum atau batu besar. Hasil kebudayaannya yaitu berupa batu besar yang berkaitan dengan aspek religi. Di masa ini mereka sudah mempunyai kepercayaan yaitu yang disebut animisme atau menyembah roh nenek moyang. Hasil kebudayaannya adalah menhir, dolmen, uden beruda, sarkofagus, arca, gerabah, dan kubur batu. Cara hidupnya adalah sedentary atau menetap dan food producing bercocok tanam. Manusia pendukungnya yaitu Proto Melayu atau Melayu tua. Ada Batak, Dayak, Nias, Toraja, dan Sasak. Yang terakhir yaitu zaman Perundagian atau zaman logam. Zaman logam di Indonesia hanya mengalami masa besi dan perunggu, tidak melewati masa tembaga. Hasil kebudayaannya yaitu neraka, mako, arca perunggu, bejana perunggu, kapak corong, dan candrasa. Teknik pembuatannya yaitu bivalve, artinya menggunakan cetakan, dan acireprodue, artinya menggunakan lilin. Cara hidupnya yaitu sedentary atau menetap, dan producing bercocok taman. Manusia pendukungnya yaitu Deutero Melayu atau Melayu muda, yaitu ada Jawa, Minang, Manado, Sunda, dan Bali. Itulah tadi ringkasan materi tentang masa sejarah atau praaksara yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.